Halo teman-teman, selamat datang di channel Logika Kehidupan, tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita, yaitu proyek sistem informasi ERP ya, ERP sekolah menggunakan PHP RAD, database MySQL ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat riwayat pendidikan ya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan membuat data pegawai ya, dan mungkin data guru di manajemen pegawai sini ya. Oke, kita langsung saja ke PHP RAD-nya ya. Kita pilih page, kita pilih manage database table ya. Lalu kita akan klik add table. Di sini kita buat namanya pegawai ya, namanya pegawai ya. ID pegawai ya, integer, lalu nama pegawai, lalu NIP ya, lalu jenis kelamin, lalu tanggal lahir ya, lalu alamat, lalu nomor HP ya, terus email, status pegawai ya, lalu tanggal masuk dan jabatan ID jabatan ya, bukan jabatan ID, tapi ID jabatan ya. ID jabatan ini integer ya, korelasi nanti. Lalu tanggal masuk itu adalah date ya. Status pegawai itu kontrak tetap honorer gitu ya, berarti kira-kira parcar 20 cukup. Email kita bikin 50 ya, alamat email. Lalu nomor HP 15. Alamat ini kita bikin teks saja ya, alamat ini supaya lebar ya, alamat teks. Lalu tanggal lahir adalah date ya, tanggal lahir date. Terus jenis kelamin itu parcar, ini bisa laki-laki atau perempuan atau L atau P gitu ya, bisa mungkin singkat saja ya, L atau P jadi 5. NIP-nya kita bikin kurang lebih NIP pegawai ya, NIP pegawai mungkin 20 cukup ya. Nama pegawai saya bikin 70 ya, atau mungkin 60 ya. Oke ya, kita langsung ya lanjut ke jabatan ya. Tabel jabatan kita add lagi. Di sini tabel jabatan belum dibuat ya, kita buat dulu tabel jabatannya. Add jabatan ya. Nah, di sini tabel jabatan itu kita bikin ID jabatan ya. ID jabatan, lalu nama jabatan, lalu keterangan ya. Keterangan ini untuk deskripsinya mungkin kita pakai teks ya. Nama jabatan saya bikin kurang lebih ya 40 cukup lah ya. Nah, ini kita simpan ya, save. Nah, ini kita masukkan dulu ke menunya ya, menu pegawai ini saya masukkan di manajemen pegawai ya, ini pegawai. Lalu untuk jabatan itu adalah adanya di akademik kayaknya, atau di kepegawaian juga sama ya di sini ya.
Nah ini kita buatkan dulu di sini pegawai ya. Pegawai itu mungkin ada hubungannya dengan orang ya, gambar orang kali ya gitu ya. Pegawai ya, ini sebenarnya bebas sih ya, nggak mesti harus gambar orang, yang penting nah inilah saya anggap ya pegawai. Lalu jabatan ya, jabatan itu mungkin saya bikin dalam bentuk inilah ya, ini mah ngarang aja bebas ya. Oke, setelah ini kita masukkan ke rule-nya di sini ya, rule admin dimasukkan semua biar bisa jalan. Oke, nah setelah ini kita simpan, lalu kita perbaiki ya. Untuk jabatan dulu deh, jabatan ini ya, listnya ID jabatan ini biasanya tidak perlu ditampilkan ya, kita checklist tidak ditampilkan. Nama jabatan kita perbaiki ya, labelnya dan keterangan ya sudah. Untuk page-nya juga sama ya, di sini ID jabatan dirapihkan, labelnya nama jabatan dirapihkan ya. Lalu untuk keterangan ya, untuk add-nya ya, ini dirapihkan saja ya, labelnya, display labelnya. Untuk nama jabatan dirapihkan displaynya ya, sama keterangan ya. Yang lain ikutin. Oke, kita review jabatan di sekolah itu apa ya biasanya ya. Misalkan saya masukkan dulu contoh satu ya, refresh. Di sini masuk ke manajemen pegawai, jabatan itu adalah guru ya, guru, ini guru. Kedua staf TU ya, staf tata usaha, TU ya, tata usaha ya. Itu ya kira-kira ya, nanti bisa ditambahkan datanya. Oke, lalu kita lihat ke tabel berikutnya, pegawai ya, pegawai. Sini kita kembali lagi ke page pegawai ya. Nah di sini apa saja yang mau ditampilkan ya, ini kita perbaiki dulu apa labelnya ya, ID pegawai, nama pegawai kita perbaiki dulu, jenis kelamin ya kita rapihkan dulu, tanggal lahir, lalu nomor HP ya, nomor HP terus status pegawai ya, status pegawai dan tanggal masuk ya, tanggal masuk ya. Ini ID jabatan kita pilih menjadi jabatan ya. Oke ya. Nah di sini di ID jabatan ini ya, ini harus korelasi ke tabel jabatan ya, tabel jabatan. Oke, ID jabatan yang dipanggil nama jabatannya. Oke ya. Nah lalu ini yang ditampilkan adalah nama ya, NIP. Saya rasa jenis kelamin juga nggak perlu, sama tanggal lahir ya, alamat juga nggak perlu ya, mungkin nomor HP perlu ya, email juga nggak perlu ya, status pegawai dan tanggal masuk mungkin ya. Jabatan juga saya rasa nggak perlu ditampilkan ya. Oke, simpan. Lalu kita perbaiki dulu di sini label-labelnya ya, untuk apa namanya, pegawai, nama pegawai, lalu jenis kelamin, lalu tanggal lahir, lalu status pegawai ya, lalu tanggal masuk, lalu ini jabatan ya. Oke ya. Nah ini simpan ya. Lalu untuk add-nya ya, menambahkan datanya, yang pasti ini diperbaiki ya, di input ya. Lalu need di input, jenis kelamin ini pilihan ya, jenis kelamin itu pilihan ya. Ini kita pilih ke tabel select ya. Di sini pilih jenis kelamin, ada tabel jenis kelamin ya.
Kalau tidak ada tabel jenis kelamin, kita tentukan saja di sini yang ini ya, L dan P ya, L dan P, laki-laki atau perempuan ya. Lalu di sini tanggal lahir kita perbaiki juga ya, alamat ya, nomor HP, lalu email, status pegawai. Nah ini status pegawai ini biasanya ada yang disebut kontrak gitu ya, tetap atau honorer. Nah di sini kita pilih juga nih, select. Nah di sini pilihan juga status pegawai itu adalah pertama adalah tetap ya, lalu kontrak, yang ketiga adalah honorer gitu ya, honorer gitu ya. Oke ya, lalu untuk tanggal masuk kita rapikan juga ya, dan untuk ID jabatan kita isi dengan jabatan ini. Nah ini juga ID jabatan ini adalah memilih ya. Kita cek dulu ke tabel jabatan. Ini adalah tabel jabatan, ID jabatan diurut berdasarkan nama jabatan ya. Tabelnya nama jabatan diurut berdasarkan nama jabatan. Oke, kita simpan view ya, kita lihat hasilnya, refresh ya. Nah ini kita masukkan ke manajemen pegawai, ada pegawai ya di sini ya. Kita isi misalkan Muhammad Reza, nicknya 1235401, laki-laki, tanggal lahirnya ini sembarang saja, alamatnya di Bekasi, nomor HP-nya sembarang ya, lalu emailnya ya, statusnya tetap, tanggal masuk sembarang, jabatannya adalah sebagai staff ya, submit. Nah ini sudah masuk ya. Oke, jadi ini untuk tabel jabatan dan guru sudah ada yang berada pada manajemen pegawai ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ini saja dulu pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.